미션 let's go 트러블을 찾으러 You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Jadi benda yang pertama ada bubu. Bubu dalam bahasa Indonesia adalah alat penangkap ikan tradisional. Nah, bubu ini merupakan alat penangkap ikan tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat di sini. Nah, bubu ini ada beberapa ukuran. Ada yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Nah, bubu itu sendiri terbuat dari bambu. Bisa juga terbuat dari resam yang kemudian dibelah kecil-kecil dan dianyam dengan memerhatikan jarak rapatan tertentu. Jadi bubu ini merupakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, tidak seperti menangkap ikan yang lain seperti racun dan sentrum. Jadi bubu ini diletakkan di sungai dan dibiarkan untuk beberapa waktu untuk ikan bisa terperangkap. Yang kedua, ada capan. Capan dalam bahasa Indonesia adalah alat penampi. Nah, capan ini merupakan alat penampi beras ataupun padi yang kadangkala juga digunakan untuk menjemur beberapa jenis makanan. Nah, capan ini masih digunakan sampai saat ini oleh masyarakat Dayak Benawas di Insalang ini. Sebuah capan terbuat dari perupuk dan uwi atau rotan. Nah, daun kerupuk itu akan dipotong, lalu dikeringkan, kemudian dijemur sampai kering. Setelah itu akan dianyam. Nah, capan memiliki tulang. Tulang yang berada di tepi capan terbuat dari rotan. Dalam bahasa Dayak Benawas ada benda yang disebut dengan tika. Nah, tika dalam bahasa Indonesia disebut dengan tikar. Tika merupakan tikar yang terbuat dari daun kerupuk. Nah, tika ini digunakan untuk menjemur padi ataupun sebagai alas lantai. Nah, sampai saat ini tika ini dibuat dengan menganyam daun kerupuk yang sudah dikeringkan. Nah, biasanya tika ini dibuat oleh ibu-ibu. Tika dibuat dengan beberapa ukuran. Nah, ada yang kecil, sedang, maupun yang besar. Semua itu dibuat tergantung dari pemanfaatannya untuk apa. Yang keempat ada penganyi. Penganyi dalam bahasa Indonesia adalah alat pemetik padi. Nah, penganyi ini adalah alat tradisional yang digunakan untuk memetik padi saat panen. Nah, penganyi ini berukuran kecil dengan mata besi yang tajam dan tipis. Gagang penganyi terbuat dari kayu maupun besi. Nah, penganyi masih digunakan oleh masyarakat Dayak Benawas di Ensalam saat musim ngotam atau musim panen. Nah, penganyi ini memudahkan petani untuk memanen padi karena ukurannya yang mudah digunakan dan dibawa.
Yang kelima ada pengayak. Dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan ayak atau alat ayak. Nah, pengayak ini merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan padi ataupun beras dari ampa atau ampasnya. Nah, pengayak ini terbuat dari rotan. Sebuah pengayak seringnya dibuat dan digunakan oleh kaum perempuan. Nah, pengayak ini terdiri dari pengayak padi dan pengayak beras. Tentunya keduanya itu mempunyai bentuk yang berbeda. Yang berikutnya ada tanggui. Dalam bahasa Indonesia, tanggui disebut dengan topi, tapi berbeda dengan topi pada umumnya. Tanggui ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda pula. Tanggui adalah topi yang pada umumnya digunakan oleh perempuan Dayak Benawas di Salam ketika pergi keluar rumah, baik itu ketika cuaca panas maupun cuaca hujan. Tanggui juga biasanya dipakai oleh kaum laki-laki. Tanggui terbuat dari perupuk dan rotan ataupun biasa disebut dengan ui. Nah, tanggui ini kebanyakan dibuat oleh kaum perempuan. Tanggui atau topi biasanya digunakan untuk pergi ke ladang. Sedangkan tanggui yang berukuran besar biasanya digunakan oleh ibu-ibu yang biasanya pergi keluar rumah membawa bayi ataupun anak yang digendongnya. Yang selanjutnya ada penangkin. Jadi penangkin dalam bahasa Indonesia adalah wadah pembawa padi. Penangkin adalah sebuah wadah yang digunakan untuk membawa padi pada saat panen. Jadi singkatnya digunakan untuk menyimpan padi saat memanen di ladang. Nah, kerap kali digunakan untuk membawa buah asam yang dipetik ataupun dipungut dari hutan. Nah, sampai saat ini penangkin itu juga masih dipakai untuk membawa hasil panen oleh masyarakat Salam. Nah, penangkin ini biasanya dibuat oleh kaum perempuan dengan bahan baku dari tumbuhan hutan sekitarnya yang biasa disebut rotan dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pesok. Pesok dalam bahasa Indonesia disebut dengan pisau sadap karet. Nah, pesok ini merupakan alat yang digunakan untuk menoreh karet. Pesok ini terdiri dari mata yang terbuat dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu. Nah, mata pada pesok digunakan untuk mengikis batang pohon karet untuk mengeluarkan getahnya. Nah, pesok ini masih digunakan oleh petani karet di Desa Ansalang. Yang selanjutnya ada bakul. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai wadah pencuci beras. Nah, bakul ini merupakan alat yang digunakan untuk mencuci beras sehari-hari. Nah, selain untuk mencuci beras, kerap kali digunakan untuk mencuci dan meniris bebijian seperti biji timun, labu, dan lain-lain. Nah, yang akan digunakan untuk menjadi benih. Jadi bakul ini memiliki bentuk yang kecil. Nah, bakul itu terbuat dari rotan. Oke, yang selanjutnya ada baka. Dan dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai bakul anyam khas Kalimantan. Nah, baka ini merupakan alat yang digunakan sebagai alat takar oleh masyarakat Dayak Benawas di Kalimantan. Nah, untuk menakar beras ataupun pulut atau beras ketan dalam pembuatan tuak maupun arak. Nah, berbeda dari bakul.
Betul, baka ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada bakul. Nah, baka ini terbuat dari rotan maupun bambu. Yang selanjutnya ada pemansai atau engkidung. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut penangkap ikan. Nah, engkidung merupakan alat penangkap ikan yang digunakan oleh orang Dayak, khususnya Dayak Benawas di Salang. Nah, engkidung atau pemansai ini merupakan alat untuk menangkap ikan maupun udang yang terbuat dari uwi atau rotan maupun bemban ataupun bambu. Nah, engkidung atau pemansai ini selain untuk menangkap ikan juga digunakan untuk menangkap udang di sungai. Nah, alat ini biasanya dibuat dan digunakan oleh kaum perempuan. Nah, engkidung ataupun pemansai ini digunakan untuk menangkap ikan di sungai saat air sedang surut. Nah, engkidung atau pemansai ini juga terdapat berbagai ukuran seperti dari kecil, sedang maupun yang besar. Selanjutnya ada ronjong. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai wadah rotan yang digendong. Ronjong adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda saat pergi ke ladang. Nah, ronjong banyak digunakan karena ukurannya yang pas, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, sehingga mudah dibawa. Ronjong kerap kali dibawa oleh ibu-ibu saat mengambil sayur di ladang karena ukurannya yang pas. Ronjong sendiri terbuat dari rotan yang kemudian dianyam sedemikian rupa. Nah, ronjong itu sendiri memiliki tali gendong. Nah, tali gendongan itu sendiri terbuat dari kayu kepuak ataupun kayu temeran. Tadi teman untuk belakang ambil air pak. Hah? Mau gitu tadi. Enggak, coba jadi aku. Mai bolang. Coba jadi aku sama. Hah? Selanjutnya ada takinmoni. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai wadah benih. Nah, takinmoni adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benih padi saat menugal atau menanam. Nah, takinmoni ini memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah untuk dibawa. Takinmoni terbuat dari rotan atau uwi. Takinmoni juga memiliki tali gendongan yang terbuat dari kulit kayu kepuak. Selanjutnya ada tajau atau tempayan. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tempayan. Nah, tajau ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan beras ataupun tuak pada zaman dahulu. Tempayan ini atau tajau masih banyak digunakan oleh masyarakat Dayak Benawas di Insalang. Nah, tempayan ini memiliki ukuran yang besar. Tempayan ini juga terbuat dari tanah liat. Nah, yang selanjutnya ada lungak. Lungak dalam bahasa Indonesia disebut dengan pisau. Nah, lungak ini berbeda dari pisau pada umumnya. Lungak memiliki bentuk yang berbeda. Mata pisau pada lungak membentuk melengkung. Nah, dengan gagang yang panjang yang terbuat dari rotan maupun kayu. Nah, lungak ini biasanya digunakan untuk meraut bahan anyaman seperti rotan atau uwi maupun bambu. Nah, dengan bentuk yang seperti itu tentu mempermudahkan seseorang untuk meraut.
Selanjutnya ada losung atau lesung. Dalam bahasa Indonesia, losung ini disebut sebagai lesung. Nah, losung adalah alat penumbuk yang terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan biasanya kayu tebelian, kayu cempedak, kompas, dan jenis kayu lainnya yang memiliki tekstur ataupun bentuk yang keras dan kokoh. Nah, losung ini digunakan oleh masyarakat Dayak Benawas di khususnya di Salang untuk menumbuk padi, membuat emping, bahkan seringkali digunakan untuk menumbuk beberapa jenis sayur seperti daun singkong, jamur kerang, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ambin. Nah, berbeda dengan perangkin, ambin juga merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat Dayak Benawas khususnya di Salang untuk membawa padi hasil panen ke rumah. Nah, ambin ini mempunyai ukuran yang jauh lebih besar daripada penangkin. Ambin sendiri terbuat dari rotan. Take me back.